Baik pemirsa, kita jalan sebentar. Kita lakukan tes bagaimana performance motor klasik ini. Baik pemirsa, kali ini sebentar maaf, masih tidur. Jadi pemirsa, kali ini kita lakukan review sambil ngevlog kami ya. Lakukan full review, kalau perlu kupas tuntas ini mengenai Kawasaki W175. Kami tidak mau menyebutkan W175 karena W itu bahasa Indonesia W. 175 175. Kalau Anda menyebutkan W175, then you have to speak in English until the end of your video. Jadi dalam bahasa Indonesia kita sebut Kawasaki W175. Ini banyak sekali posisi tidurnya pemirsa, mohon maaf. Ya, saya jadi ingat ada komentar yang masuk dari video kami terdahulu yang mengupas mengenai spesifikasinya bahwa operan gigi dari W175 ini clunky. Tadi kalau sempat terdengar ya, dari 1 ke 2 itu memang sedikit clunky tapi masih dalam batas wajar, normal itu. Jadi 2 ke 3, 3 ke 4 itu lebih halus lagi. Jadi 1 ke 2 sedikit clunky tapi masih wajar. Kemudian yang ingin saya komentari kedua adalah posisinya. Ini retro klasik tapi menurut saya stangnya untuk postur kami yang 168, beratnya 90, kami tidak gemuk, hanya kurang tinggi pemirsa. Itu stangnya rasanya terlalu ke bawah, sehingga kalau sedikit lebih tinggi itu lebih nyaman buat kami. Tapi kami tahu mungkin ini masalah desain ya. Kalau stangnya ditinggikan atau dengan racer, saya kira desainnya tidak masuk, tidak bagus lagi bentuknya. Dan ini tidak terlalu masalah juga karena dia bukan under yoke, masih seperti street bike. Enak lah, masih nyaman, Anda tinggal menyesuaikan diri. Banyak sekali posisi tidur. Jadi kita memang sengaja tes di 3 segmen jalan di kompleks yang posisi tidurnya banyak banget. Kemudian di jalan kecil yang rame dan di jalan yang agak lebar sehingga kita bisa mengembangkan kecepatan. Ini kita masih di kompleks, sebentar lagi habis. Jadi di kompleks ini untuk membuktikan apakah motor ini memang nyaman, dan memang sangat nyaman pemirsa. Jadi selain posisinya tadi yang menurut saya agak sedikit merunduk, sedikit ya, bukan banyak, masih nyaman, masih tolerable, sangat tolerable. Itu adalah ringan. Motor ini sangat ringan sehingga mudah dikemudikan dan sangat rendah ketinggian joknya, 775 mm. Jadi kalau Anda 165 itu nyaman-nyaman saja, tidak perlu cicit. Kalau di bawah 165 mungkin sedikit cicit ya, kalau di bawah 165, tapi tidak masalah. Ini enak banget, applicable. Jadi seperti mengendarai sepeda Brompton sudah lipat, ringan dan mudah ditekuk kanan kiri ya. Ini kita di jalan ramai, kita sebetulnya pengen tes filtering, tapi sepertinya tidak terlalu ramai pagi ini pemirsa, atau siang ini. Jadi komentar saya tadi, pertama posisi, yang kedua ringan dan joknya rendah sehingga menimbulkan confidence bagi teman-teman ya. Ini cocok untuk pasar Indonesia. Nah, komentar saya yang berikutnya, tadi juga mudah untuk filtering karena ini stangnya tidak terlalu lebar. Ini saya pakai spion masih standar, semuanya standar ini. Jadi tidak ada yang diganti. Ban, spion, knalpot semua standar dan semua terpasang. Jadi ini cocok untuk review ke kupas tuntas Kawasaki W175. Oke, jadi filtering nyaman. Kemudian yang kedua, berikutnya saya tidak tahu dah yang ketiga atau keempat, adalah absennya tachometer. Jadi untuk sepeda motor manual di mana kita harus ngoper ya, itu sangat penting tachometer untuk kita tahu apakah sudah harus ngoper atau belum kalau kita sedang main di putaran tinggi, di RPM tinggi. Dan dengan harga 30-32 juta, motor seperti ini harusnya bisa diberikan RPM atau tachometer. Satu lagi yang absen adalah fuel meter. Ini sangat menyulitkan pemirsa. Jadi kalau saya isi penuh, saya reset trip meter. Itu cara kami untuk memperkirakan isi bensin. Tapi kan sangat gimana ya, jadul banget. RK saya dulu aja sudah ada kok fuel meternya. Jadi harusnya ini
bisa diberikan fuel meter dan tachometer. Pesan untuk Kawasaki ya. Masih bisa klasik kok, bisa lingkaran 2. Jadi lagi-lagi di jalan ini yang biasanya rame ini malah agak, maaf posisi tidur lagi, masih agak sepi. Jadi kita gagal nih untuk uji filtering, tapi sudah terbukti lah tadi ya, mudah karena memang ini tidak terlalu lebar stangnya, mudah dikendalikan, ringan. Hanya masalah instrumennya kurang lengkap informasinya. Dan di putaran menengah ke bawah seperti ini nyaman sekali untuk jalan-jalan. Oh ya, satu lagi pemirsa, lupa saya sampaikan. Suspensinya empuk banget bro. Dengan ukuran bobot kami ya, kami tidak boncengan sendirian kali ini. Suspensinya lembut. Memang teleskopik depannya termasuk kecil, tapi yang jelas kami merasakan ini lembut. Di polisi tidur beberapa kali tidak terlalu menyentak. Lebih keras Yamaha XR 155, juga lebih keras Yamaha NMAX. Jadi ini termasuk lembut suspensinya. Memang mungkin Yamaha XR 155 itu lebih ditujukan untuk performance ya, untuk handling. Jadi dia lebih keras settingannya. Kita akan memasuki jalannya yang agak lebar pemirsa. Kita akan coba kembangan polisi tidurnya cukup banyak, kembangan kecepatan, tapi juga tidak bisa terlalu kencang karena jalan lebar di Bintaro ini masih ada polisi tidur. Ya begitulah. Mungkin untuk menghindari anak-anak kebut-kebutan. Jadi coba kita lihat ini 60, 70 pemirsa, masih ada lampu merah di sana ya. Jadi mungkin setelah lampu merah RSPI Bintaro kita coba kembangkan. Jadi di kecepatan 70 ini masih santai, masih rileks lah, mesinnya masih enak. Dan nah ini mendekati 80, sangat mudah dikemudikan. Memang dia ringan, motornya kecil, seat height-nya atau joknya rendah. Oh iya. Maaf saya kena polisi tidur lagi. Ya kita coba narik nih. Kita tarik 60, 70, 80, 90. Memang harus agak maksa ya. 90. Oke. 100 ya, bisa dia relatif mudah, tapi sepertinya tidak happy pemirsa di lari di RPM tinggi ya. Polisi tidur, my god, banyak banget polisi tidurnya pemirsa. Nah itu dia, suspensinya masih lembut. Jadi suspensinya lembut, dan tadi kita coba beberapa kali hard braking ya, karena polisi tidurnya banyak banget. Oh sorry. Jadi masih mumpuni. Ini cakramnya kan kecil yang depan, disc brake-nya hanya 200 mm, belakang tromol. Yang mengkhawatirkan itu apa pemirsa? Ketika, nah ini kita filtering aman-aman saja, memang stangnya juga agak lebar. Ketika kita stop and go dan kita pakai 1 jam lebih, maka biasanya udah fading, sudah memudar itu kemampuan cengkramannya, karena udah panas ya cakramnya. Tromol juga sulit membuang panas. Itu yang saya khawatirkan. Saya belum pernah ini jarak jauh, karena kalau jarak jauh saya cenderung memakai motor yang lain. Jadi kelemahan motor ini adalah di pengereman. Tadi sih masih mumpuni, tidak hebat-hebat amat ya, artinya tidak, tapi masih capable untuk menghentikan kendaraan. Butuh waktu tapi masih oke. Cuman kalau Anda pakai ini stop and go dan agak sedikit ugal selama 1 jam lebih, 1 jam gitu, pasti sudah memudar nih kemampuan remnya. Seperti ya halnya Yamaha NMAX juga begitu. Kalau sudah begitu Anda harus mencengkram lebih kuat untuk menghentikan laju motor Anda. Nah ini memang enak pemirsa. Jadi pokoknya gini, sampai 70, 80 tuh enak. Tapi ketika Anda push lagi 90, 100 itu dia sudah tidak happy nih motornya, engine-nya. Jadi sampai dengan 80 dia happy. Memang motor ini tidak didesain untuk posisi tidur. Memang motor ini tidak didesain untuk performance ya, untuk high speed, untuk RPM tinggi. Tetapi kalau Anda butuh, masih bisa lah ini 100, 105 ya. Dan jangan lama-lama ngebut seperti itu. Maksudnya stop and go dan kecepatan tinggi, kalau sampai Anda kendarai 30 menit lebih atau 1 jam, saya khawatir ini remnya tidak mumpuni, menjadi panas ya.
Jadi itu sih komentar kami pemirsa, karena ini videonya masih panjang dan saya berkomitmen untuk menghasilkan video dengan durasi 10 menit. Saya harus sambung di part 2. Terima kasih telah menyaksikan, nantikan part 2-nya dan pastikan Anda subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam kreatif.